ada monefnya Pak, ada monef. Biasanya kita buat 3 bulan sekali. Ya. Misalnya kita di institusi pendidikan Germas misalnya, terus kita ada kegiatan aktivitas fisik, kemudian makan buah dan sayur bersama, kemudian juga kita lakukan edukasi tentang gizi seimbang. Nah di situ nanti kita buat kayak list itu Pak, apakah sasaran kan kita buat kelas 5 SD misalnya. Nah di situ kita buat list apakah mereka suka makan buah atau sayur di setiap harinya, atau menu apa yang biasa mereka konsumsi untuk di rumah maupun di sekolah, seperti itu. Misalnya dari situ kita lihat hasil prosentasenya Pak. Hasil prosentasenya misalnya sedikit, berarti kita perlu tingkatkan edukasi lagi. TL-nya kita buat kegiatan di tahun berikutnya lagi, seperti itu. Terus sebelumnya juga kita buat, oh ya lupa, pertama kita buat SK terlebih dahulu ya, SK dari Kersmas tersebut, kemudian nanti ada kegiatan lagi untuk penyusunan perencanaan pembinaan Germas. Habis itu kegiatan untuk upaya pelaksanaan pembinaan Germas. Boleh. Terkait tadi sudah dibuat untuk pelaksanaan pembinaan. Nah terkait pelaksanaan pembinaan itu sasarannya siapa? Terus untuk sasaran yang kedua ada toolnya enggak? Lanjut juga. Terima kasih. Untuk kegiatan Germas di Puskesmas Buaran kita lakukan di 3 tempat ya. Yang pertama di tingkat institusi pendidikan ya, kemudian di desa, dan juga ada di tingkat kecamatan ya. Untuk institusi pendidikan biasanya kita lakukan yang namanya aksi bergizi ya. Biasanya juga diselingi dengan kegiatan pemberian tablet FE. Untuk sebelumnya dilakukan pemeriksaan kadar HB dahulu, kemudian kalau HB-nya ternyata kurang dari 12, jadi kita berikan tablet FE untuk 30 hari ke depan. Kemudian kita cross check lagi ke sekolahan untuk diperiksa lagi, biasanya 3 bulan kemudian kita ke sekolahan lagi, kita cek HB-nya lagi apakah sudah memenuhi standar yang di atas 12. Yang kemarin sudah terjaring di bawah 12. Kemudian untuk tingkat desa kita lakukan edukasi gizi seimbang juga, kemudian aktivitas fisik, kemudian makan buah dan sayur bersama. Ya. Kemudian untuk tingkat kecamatan biasanya gabung antara staf Puskesmas Buaran dengan kecamatan untuk dilakukan tes robot. Nah di tes robot ini kita lakukan aktivitas fisik sepanjang jalan sekitar 1,6 kilo. Nah sebelum kita lakukan aktivitas fisik tersebut dilakukan pemeriksaan tensi, kemudian diukur timbangannya, nadinya. Nah kemudian setelah selesai kegiatan itu kita lakukan cek ulang tensinya lagi, kemudian selesai kegiatan kita lakukan juga pemeriksaan laboratorium sederhana. Seperti itu. Cukup? Ini terkait toolnya, maksudnya kan ini kan kita pembinaan ke masnya, misalkan ke kecamatan. Dan itu apakah kita juga bawa tool? Oh ternyata ada SOP apa? Itu kan berarti kita yang melakukan pembinaan kan ada toolnya. Baik, kalau di IP 25.3 itu kan dilakukan pelaksanaan pembinaan untuk kegiatan Germas. Nah ini salah satunya kan gaun itu kan berarti nanti ada notulennya. Nah notulen itu kan paling kita ada toolnya untuk melakukan evaluasi dari kegiatan Germas tersebut. Nah saya yang ingin tanyakan itu toolnya itu itemnya apa aja?
Kalau di tempat kami, toolnya itu berupa hasil dari pemeriksaan laboratorium sederhana tersebut. Misalnya dari Format dari hasil biasanya ya. iya. Cukup? Ada yang lain? Baik, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih Pak Wisna. Iya, regulasi itu terdiri dari SK, terus apalagi pedoman, terus SOP, terus KK. Minimal jenengan harus punya itu. Ada yang pedoman, ada yang panduan. Ya, kalau sama panduan berarti 5. Coba sebutkan lagi, ulangi lagi. Pertama, jenengan harus punya apa? Apa namanya itu? Regulasi yang terdiri dari SK, Pedoman. SOP ya. Ingat ya. Harus punya regulasi berupa SK, pedoman panduan, SOP, sama KK. Jadi setiap kegiatan baik itu aktivasi posyandu, pemberdayaan, germas, PABS, minimal jenengan harus punya itu, ya. Oke. Terus yang kedua tadi Mbak Risna nyampaikan selain itu apalagi setelah sampai KK tadi harus punya apa? RUK, ya. RUK itu apa singkatannya? Rencana usulan kegiatan siapa? Hah? Pemegang program. Berarti jenengan harus punya RUK program, ya. RUK-nya jenengan yang akan disusulkan kemana? Yang akan diusulkan kemana? RUK-nya program jenengan ini kan kegiatannya tadi posyandu, pemberdayaan, germas, PABS, punya jenengan nih. Itu namanya RUK program. Mau diusulkan ke siapa itu? Hah? Ayo, ada yang dengar nggak? Setelah jenengan punya RUK itu mau kemana itu RUK? Pengelola apa? PPTK, BOK, ayo siapa lagi? PJ, oke. Oke, terus? Munculnya itu mana yang menjadi prioritas dari Oke, terus? Oke, setelah itu jadi apa? RPK. RPK, loncat itu dong. Sebelum RPK, kan masih di RUK-nya program, baru diusulkan ke puskesmas ya, di kampus berarti. RUK puskesmas ya, dari program jadikan satu jadi RUK puskesmas ya, benar nggak? Ah, berarti minimal tadi kan punya RUK-nya program. Kalau RUK-nya puskesmas tidak pegang pun tidak apa-apa sebelumnya. Setelah puskesmas punya RUK, diapakan? Dibuat apa? Hah? RPK. RPK singkatannya dari atau biasa disebut juga apa kalau RPK? POA ya. Kalau ada yang bilang RPK, POA sama aja ya. Ya sudah buat RPK atau POA-nya puskesmas ya. Kemudian buat apa lagi setelah itu? Diapakan? Ayo. Hah? Pedoman. program boleh. Jadi setelah dibuat RPK-nya puskesmas, jenengan ambil itu RPK-nya jenengan yang sudah dijadikan RPK di puskesmas, berarti sudah setujui anggarannya. Diambil yang punya jenengan aja kan. Itu dibuatkan RPK-nya program ya. Paham ya? Oke, setelah jenengan punya RPK program, balik lagi nih. Jadi jenengan nggak khusus lagi RPK-nya puskesmas, khusus kerjakan punya jenengan. Setelah punya RPK program, jenengan bikin apa? Pedoman. Enggak, kamu tadi kan sudah pedoman juga tadi. Rencana pelaksanaan kegiatan. Nih, RPK-nya jenengan jadwal. Dibuat jadwal kegiatannya ya.
yang meliputi kegiatannya apa, tanggal berapa, tempatnya di mana, pelaksanaannya siapa. Nah, itu jadwal kan, seperti ya. Ya enggak? Oke, setelah jadwal dibuat, kemudian diapakan itu jadwal? Setelah punya jadwal, diapakan itu jadwal? Ditempel di dinding, terus dilihatin, direalisasikan atau dilaksanakan. Bukti pelaksanaannya harus ada. Apa buktinya? Daun atau gaun atau uang, ya. Apa aja? Daftar hadir, undangan, notulen, gambar atau foto, ya. Jadi ada 4 itu kalau sifatnya pertemuan. Kalau sifatnya kunjungan, itu kan tidak ada daftar hadir kan? Diganti sama apa? Surat tugas, ya. Oke, itu pelaksanaannya dengan foto dengan daun, itu buktinya berarti daun, ya. Setelah dengan punya pelaksanaan sudah dilaksanakan kegiatan itu, lalu diapakan? Evaluasi. Sebelum evaluasi, bagaimana? Monitoring. Ya? Laporan, pencatatan pelaporan, kegiatan dicatat dan dilaporkan. Setelah itu baru dievaluasi, ya. Maksud tadi baris bilang evaluasi. Setelah dievaluasi kan ada hal-hal yang jadi masalah kan? Setelah dievaluasi diapakan? RTL. Hah? DTL, tindak lanjut. Apa namanya itu? Ada namanya, ada istilahnya. Hah? Setelah evaluasi punya data dianalisa kan? Dianalisa menggunakan apa? Hah? Fishbone untuk mengurai, ya. Fishbone. Sudah belajar fishbone ya? Sudah belajar fishbone ya. Oke, setelah di fishbone ditulangikan, diapakan? Fishbone boleh, pohon masalah boleh ya. USG. Setelah itu di USG. Untuk diapakan? Kok pakai USG? Untuk? Aduh, yang lainnya pada pada setuju ya. Ayo, kalau tidak menjawab tolong dicatat ya, jangan bengong aja ya, dicatat yang pengen kita diskusikan hari ini untuk dengan dilaksanakan di puskesmas. Jangan hanya bengong nanti lupa loh kalau nggak dicatat. Di skala prioritas, Pak. Skala prioritas, ya. USG itu untuk prioritas. Selain pakai USG pakai apa bisa, tetapi untuk hal tertentu aja. Kalau ini untuk PPN biasanya untuk PNM bisa menggunakan apa selain USG? High cost yang gitu tuh, high flow, high yang itu ya, high itu ada 3 high sama PP itu yang problem. Jadi 3H 1P itu bisa untuk menemukan prioritas, tapi kayaknya itu untuk program BN. Oke, sekarang udah dapat prioritas, diapakan prioritas itu? Setelah dapat prioritas diapakan? RTL, betul RTL. Ayo jangan ragu-ragu ya. Propos itu kata Mas John, yang penting ngomong, salah ngomong kalau gampang dibetulin, gampang diralat. Penting pede dulu ya. Seorang propos harus pede, harus ngomong ya, jangan diam. Kalau diam berarti petugas lab ya. Nanti ditugaskan di lab, nggak usah ngomong. Kalau di lab nggak harus ngomong ya. Oke, setelah RTL dibuat apa? No, RTL setelah RTL. Rencana tindak lanjut setelah RTL kok? Tindak lanjut. RTL, TL. Jangan sampai TL langsung ya, nggak ada RTL-nya kok langsung ada TL. Setelah TL baru apa namanya? PDC ya, di situ PDC masuk ya. Oke, PDC nanti hasilnya apa baru untuk perencanaan berikutnya lagi, jangan buat RUK lagi, balik lagi ke RUK program. Oke,
sing nulis opo cek satu-satu. Aku ngomong setengah jam ya percuma dong kalau tulis. Dia tulisanmu di capek aku ngomong kalau tulis di sing apa kan usah biasa deh sing teset gitu di Mas Herul tulisan ya di Mas Ari aku harus pakai sing lanang pasti orang nulis gitu orang tua juga nanti setiap kegiatan dibuatkan seperti tadi ya. Nanti yang sudah buat seperti itu siapa kira-kira coba? Wiradesa ya, Tirto. Ada lagi Wiradesa? Sebagian. Yang sudah lengkap? Yang saya bercerita itu ada yang sudah lengkap belum? Tirto. Terus Marisa mana? Udah buat belum? sudah Teman-teman yang lain sudah buat belum? Kira-kira ada kesulitan nggak yang belum buat? Ada kesulitan nggak yang belum buat? Ayo, tuh kan ditanya. Aku nih bingung bener. Kemudian jumlah rumah tangga yang ber-PABS kan capainya berapa persen? Kalau yang Mas John main sampai 83% katanya. Nah harapannya yang sisanya itulah yang dibina. Ya, yang sekian persennya lagi itulah yang dibina untuk peningkatan PABS-nya. Sama dengan ISPK sebelumnya, intervensinya apa, ada peningkatan enggak gitu. Minimal intervensinya lah, pembinaan dari PABS itu apa yang kita lakukan. Walaupun mungkin progres peningkatannya tidak terlalu bagus, tapi ada bentuk kegiatannya. Halo? Bisa dipahami? Halo? bisa Oke. Kemudian yang ketiga adalah presentasi kabupaten dengan posyandu aktif. Yang di puskesmas adalah jumlah posyandu aktif berapa di masing-masing jenengan. Yang dilaporkan ke Mas John ada 79% yang aktif ya, hampir 80%. Ini targetnya pusat sampai 2024 80%. Berarti ya puskesmasnya masih kurang 80%. Masih ada waktu sampai 2024 tahun depan harus cepat tuntas 80% posyandunya aktif semua. Bisa dipahami yang posyandu? Saya kemudian aktif targetnya memang 11%, tapi capaiannya hampir 19%. Artinya kita masih punya tabungan sampai 2026. Tapi puskesmas yang belum sampai 11% tolong dikejar sampai 2026. Berarti kalau 11%, Tirto 2 mana? Tirto 2. Desamu berapa? 4. Berarti berapa kalau 11%? Ya minimal 1 kan. 1 harus tercapai, harus ada desa mandirinya sampai 2026 sih ini. Kalau target Renstra Dinkes ya minimal 1. Maaf, ini targetnya provinsi. Kalau targetnya Dinkes adalah 20% 2026 itu. Berarti 20% dari 4 berapa? Tetap 1 ya. Wiradesa 16. 20% berapa berarti? Bisa nggak sampai 2026? 4 desa. 3 diusahakan sampai 2006 ada peningkatan ya. Jadi minimal desa yang akan kita tingkatkan statusnya itulah yang prioritas pembinaannya, penganggarannya itu ya. Oke, yang terakhir adalah UKBM. Yang dengan pahami UKBM itu apa? UKBM yang dibina, ini sama dengan rumah tadi. UKBM yang dibina apa saja UKBM? Terus? Lansia terus? Ya, terus? Ya, terus? Oke, GMD terus? Dan 6. Nah itu yang ada di jenazah semua itu berapa? Posyandu jumlahnya berapa? Pospindu berapa?
lansia berapa, UKMD setiap desa ada nggak, berapa SPA kan satu ya berarti ya, terus Patra berapa, nah itu totalnya berapa, jadikanlah nanti itu kan sasaran, dari misalnya ada 100 lah, jadikanlah sasarannya dari sasaran itu berapa targetnya, nggak usah 100%, nggak usah, misalnya yang mungkin setiap bulan dilaksanakan berapa persennya. Kalau itu emang mungkin dilaksanakan semua ya udah buatkan semua nggak apa-apa. Itu jadikan target juga untuk UKBM-nya. UKBM yang akan dipindah ya. Kalau bos Yanu, bos Bindu dan seterusnya kan itu udah pasti ya 100% ya. Tinggal dengan ditambahi dengan yang tadi yang sifatnya insidentil kayak Patra, Poskesren ya. Kemudian apalagi ya? BGMD mungkin insiden tidak setiap bulan dilaksanakan itu tambah itulah yang kira-kira diperkirakan yang bisa dilaksanakan barulah dibuatkan targetnya. Nah seperti itu ya, bisa dipahami nggak? Itulah indikator prokes yang jenengan minta sekitar situ. Ada yang kurang, perlu tambahan indikator prokes ini apa cukup? Dari yang saya sebutkan, Germas, PABS, Posyandu Aktif, Desa Siaga, UKBM. Kalau yang UKK di sini semuanya punya keseling ya. Kalau dengan mau dimasukkan ke UKBM ya masukin aja ke bawah. Ya UKK. Oke, itu adalah indikator yang dengan minta ya. Ini masih draft yang saya share itu. Nanti resminya Mas John buatkan surat dari kurator ya. Ini dilampirkan untuk resminya ya. Yang di-share itu masih draft sebenarnya. Untuk kita bahas di hari ini sebenarnya. Kira-kira udah oke belum? Udah oke, kita buatkan suratnya untuk pegangannya. Ya, bisa ya. Ada pertanyaan? Oke. Itu adalah indikatornya program sebenarnya. Indikator program itu yang melekat di puskesmas masing-masing. Kalau dulu memang ada pelaporan penyuluhan dilaporkan. Dan terakhir kemarin saya diminta oleh apa ya lupa saya untuk mengarang jumlah penyuluhan yang dilakukan di Kabupaten Pekalongan termasuk puskesmas. Akhirnya saya ngarangnya gimana? Posyandu berapa, Posbindu berapa, berapa, PKD berapa. Terus kira-kira puskesmas mengadakan penyuluhan di desa membernya sebulan berapa kali. Kayaknya saya ngarangnya seperti itu karena diminta waktu 2 hari dan ternyata setelah buka tidak ada laporan yang komplit yang disampaikan di puskesmas. Sebetulnya itu tetap dimintakan karena itu adalah tugas dari Prokes mengadakan penyuluhan itu. Artinya apa yang udah jenengan laksanakan tetap dilaporkan walaupun tidak diminta ya, tetap dicatat walaupun tidak diminta laporannya. Oke, jadi yang penyuluhan itu tidak masuk ke indikator, tapi masuk tetap ke dalam kegiatan kita semua penyuluhan. Dicatat tapi tidak dilaporkan ya. Oke, sudah cukup ya? Oke, baik dah. Wah. Di puskesmas itu ada namanya PKP, penilaian kinerja puskesmas. Itu setiap bulan itu ada yang harus diisi capaiannya berapa. Diisi dari PKP itu indikatornya salah satunya ada bagian promosi kesehatan. Kampanye PHBS itu terkait pengkajian PHBS oleh puskesmas, baik itu di rumah tangga, institusi pendidikan, sarana pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum. Kemudian ada intervensi PHBS oleh puskesmas dengan 4 tatanan tadi: rumah tangga, institusi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum. Kemudian ada juga penyuluhan kesehatan, program kesehatan, jumlah penyuluhan individu,
jumlah kunjungan rumah, jumlah penyuluhan kelompok seperti itu Pak. Terus kemudian nanti juga ada bagian pemberdayaannya itu ditanyakan jumlah posyandu kunjungan lebih dari 10 kali per tahun, kemudian pencapaian rumah tangga sehat strata utama dan purnama, kemudian pencapaian posyandu purnama dan mandiri. Nah, sepaham saya indikator prokes pakainya ini karena ini di-SK-kan oleh Dinkes dan kemudian diturunkan ke puskesmas, di-SK-kan juga oleh puskesmas. Dan pencerahannya yang benar yang benar. Berarti itunya diganti indikatornya. Enggak sama persis. Yang PKP. Iya, Berarti permintaannya itu ya sesuai SK kalau Pak Yudin ini ya yang ini aja. dua namanya kita pakai ini. Ini kemarin ya, pokoknya yang 2022 masih pakai ini Pak. Kan mulai kapan? Saya dapatnya lampiran SK dari puskesmas. Ini sudah di SK-kan di puskesmas. Nggih. Sama-sama. Oh ya bodoh dia. Kira dia pernah yang memang Kayaknya dulu siaran terakhir 2019 kayaknya. Iya ya. 2019. Harusnya ada kesepakatan. Yang ini per tanggal berapa Pak?